warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saudara-saudaraku, jamaah sidang sholat subuh berjamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih perkenankan kita hingga saat ini mampu dan tidak kekurangan sesuatu apapun dalam menjalankan perintahnya, menunjukkan ketaatan kita, melakukan saum Ramadan, ibadah yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Karena seruan ini sangat khusus dan jelas, Allah hanya memanggil bagi orang yang beriman. Jadi jangan terpengaruh, jangan gampang tersulut jika ada perkataan wong Islam kok gak poso, wis balik Islam gak poso. Jangan terpengaruh, apalagi kita mencoba menghakimi, bahkan mendalili di depan orang banyak, karena tidak ada tuntunannya sama sekali dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, sebetulnya bulan puasa ini adalah bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewanya pun Allah paksa dengan kata-kata pilihan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa ini, Allah saking sayangnya, saking cintanya kepada makhluk yang bernama manusia, yang diciptakan sedemikian rupa hingga terjadi percakapan antara Allah dengan iblis maupun dengan malaikatnya. Kenapa begitu? Tengoklah diri kita masing-masing. Sungguh sudah teramat banyak selama 11 bulan kita sering kali melakukan perbuatan dosa yang kita sengaja maupun tidak, perbuatan khilaf atau perbuatan yang menyakiti orang secara tidak langsung, apalagi perbuatan yang menyakiti orang secara langsung. Bahkan kita tidak pernah sadar dan tidak pernah meminta maaf. Maka di bulan Ramadan ini sungguh Allah men-setting dan meriset ulang diri kita. Allah riset dan Allah kembalikan kepada fitrahnya kita. Nafsu hanya mampu ditundukkan dengan tidak makan dan tidak minum. Karena nafsu tidak mungkin dikalahkan kalau dia tidak diberi lapar dan tidak diberi minum. Lalu Allah perketat lagi perbuatan ibadah fardu, Allah lipat gandakan.
perbuatan sunnah nyaris setingkat dengan perbuatan wajib. Coba, pernahkah kita bayangkan sudah berapa banyak yang kita masukkan ke perut kita? Halalkah? Haramkah? Makruhkah? Mubahkah? Kadang kita tidak peduli dengan dalil punya kewajiban untuk menafkahi anak maupun istri. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersihkan total. Allah keluarkan semua barang-barang yang tidak baik dalam tubuh. Allah bersihkan setiap organ tubuh di dalam tubuh kita, hingga kita nanti siap, ready untuk berjuang selama 11 bulan. Coba perhatikan, belum dosa-dosa yang kita buat oleh mata kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita. Allah tutupi dengan ibadah yang seakan-akan sunnah, tapi nilainya luar biasa. Sholat tarawih, bahkan perbuatan sunnah pun Allah lipat ganda. Bahkan bila perlu, bayangkan, tidak pernah kita bisa mampu menghidupkan masjid, rumah-rumah Allah selain daripada Ramadan. Sudahlah, Allah sangat sayang sama kita. Apa yang kita minta Allah kabulkan. Apa ada hajat-hajat kita, gunakan kesempatan di bulan yang luar biasa ini. Kalau kita masih juga belum sadar, belum merasakan apa yang dilakukan Allah sebagai beban, ada yang menganggap puasa ini sebagai beban. Bahkan dia tidak sadar bahwasanya perbuatan yang kita lakukan selama Ramadan ini untuk kepentingan kita. Tidak ada kepentingannya Allah sama sekali, karena Allah sangat sayang kepada kita. Apa yang diminta oleh Allah, kita kembali kepadanya. Apa yang membuat panduan untuk 11 bulan ke depan? Zalikal kita bulan roiba fi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita bilang? Setelah kita 1 bulan penuh berpuasa untuk menjadi takwa, Allah tidak biarkan kita jalan sendiri. Tidak, Allah berikan rambu-rambu, Allah berikan pedoman hingga kita tidak akan tersesat. Karena petunjuk ini adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalam. Selanjutnya, puncak dari ibadah puasa, kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mencari Allah itu. Allah bersama orang-orang yang lapar. Allah bersama orang-orang yang susah. Bahkan Allah bersama orang-orang yang sakit. Kita disuruh sama Allah, rasakan kelaparan itu, rasakan bagaimana sudah lapar kita harus bekerja dengan keringat, dengan rasa sakit kita bila bekerja dengan menggunakan tenaga kita yang kasar. Itu Allah izinkan kita untuk berbuat begini karena apa? Karena rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain, tidak ada yang diminta oleh Allah, yaitu kita menjadi orang yang bertakwa. Jalani puasa ini dengan tanpa beban. Jangan menganggap puasa ini perbuatan yang dilakukan oleh Allah membebani kita. Tidak. Bahkan di puncaknya pun Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Kita dipaksa harus mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembuktian bahwasanya sudah diri saya dibersihkan, maka harta benda dan milik saya pun semua harus dibersihkan hingga kita menjadi manusia yang betul-betul bersih sebagaimana Allah ciptakan kita pada saat waktu kita lahir di dunia ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita dilakukan pada bulan puasa ini berbuah hasilnya dengan manis, berbuah hasil yang menjadi ketakwaan kita, hingga kita tidak mundur sedikit pun
di 11 bulan ke depan. Juga perlu diingat bahwa setelah Ramadan itu sudah terlatih kita menjalankan puasa selama 1 bulan penuh ini. Tolong jangan hentikan puasa. Minimal Senin maupun Kamis, atau lebih baik sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyarankan 6 hari bulan Syawal dan dilanjut dengan sehari puasa, sehari berbuka sebagaimana Nabi Daud alaihissalam. Itu yang menjadi nilai kita. Dan terlalu banyak yang kita hadapi di masa depan ini setelah kita berpuasa ini, apa kita tidak pernah sadar begitu banyaknya racun toksik, baik itu racun tulisan secara psikis maupun racun yang meracuni kita melalui makanan. Mudah-mudahan puasa ini menjadi hujah kita di hadapan Allah untuk meminta rahman dan rahimnya Allah, dan kita bisa menjadi wasilah kepada Allah bahwasanya saya hamba-Mu ya Allah. Saya sudah turuti perintah-Mu, saya sudah berpuasa, dan kita memasuki pintu surga Allah yaitu babun siam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan Allah ampuni semua dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang hidup ataupun mati illa yaumil qiyamah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berkumpul kembali kepada Ramadan yang datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.